Gue punya keyakinan kalian yang klik video ini pasti punya problem ini. Dimana kalian itu udah dapat informasi keren banget, ketemu orang-orang hebat, ketemu artikel-artikel insightful, tapi entah kenapa otak lu pada tuh nggak bisa berfungsi aja. Kayak kalian kagak tahu apa ya fungsi informasi-informasi ini. Belum tantangannya dengan yang namanya brain rot. Makin banyak informasi yang nggak berfaedah, yang bahasa kasarnya adalah junk info masuk ke otaknya kalian, dia bikin otak kalian makin tambah bego. Dan dulu gue sama seperti kalian, gue berasa susah banget gue mengambil faedah-faedah dari informasi-informasi gue dapat. Dan empati gue besar. Sudah ada reportase di mana dikasih tahu bahwa secara rata-rata manusia yang hidup di dunia digital zaman sekarang itu konsumsi atau proses kurang lebih 74 GB informasi per hari, guys. Lewat media televisi lah, komputer lah, handphone, tablet, billboards, 74 GB. Gue yakin pasti jauh lebih parah dibandingkan gue zaman dahulu. Akhirnya ini ngebuat kita semua yang namanya information overload. Dan secara reportasi juga tren ini makin lama makin naik. Daily information consumption diperkirakan bakal naik 5% terus setiap harinya. So pertanyaan besarnya, apa yang harus kita lakukan dengan otaknya kita? Pertama, nyerah. Otak lu pada emang udah kagak mampu aja. Kedua, lu harus buat yang namanya otak kedua. Yes, otak pertama lu udah busuk, saatnya lu buat otak kedua. Dimana banyak banget ya orang-orang yang mencoba men-tackle gimana caranya kalian itu bisa memproses informasi lebih efektif lagi. Dari bukunya si Tiago Forte pun, Building a Second Brain, ini pun juga banyak banget yang suka. Tapi gue mau mulai video ini dengan sisi fundamentalnya dulu. Buat kita tuh sama-sama rasional, frekuensinya sama terhadap gimana caranya kita itu bisa menerima informasi lebih efektif lagi. Pertama, kalau misalnya kita lihat isi otak kita dan cara otak kita bekerja, ada yang namanya input, terus nggak langsung jadi output kan ya. Pasti ada di tengah-tengahnya itu namanya proses. Jadi ini adalah plek-plek gimana caranya otak kita bekerja. Dan lagi kita dapat informasi, itu kan input kan ya. Kita proses dahulu, lalu terjadi output. Sudah ada penelitian, kalau misalkan tidak terjadi output, kalian itu cuma secara pasif menerima informasi, udah pasti makin susah kalian itu ingat apa yang kalian dapatkan dari informasi tersebut. So, jadi video di hari ini bakal cocok buat kalian semua yang bener-bener pengen tahu gimana caranya nyembuhin dari brain rot secara teknikalnya. Dan gue yakin kan kalau misalnya kalian akhirnya bisa bangun your second brain, pasti hari kalian pasti produktif. Jadi kalian pastiin setiap kali ada informasi yang bagus, kalian atau harus langsung melakukan suatu aksi. Jadi aktif. Kalian kumpulin nih secara aktif informasi-informasi apa yang menurut kalian tuh relevan di harinya kalian. Dan ngomong paling simpelnya adalah kalian itu harus bisa mempunyai kebiasaan menulis. Jelasnya gue gak mau terkesan terlalu dinosaurus banget. Kalau misalnya kalian mau menulis bener literally pakai pensil atau spidol, itu juga boleh. Ataupun kalian mau mengetik secara digital, itu pun juga boleh. Poinnya adalah kalian tuh harus siapkan satu aplikasi, satu rumah bahkan untuk kalian tuh kumpulin semua informasi kalian berasa menarik untuk kalian. Dan di sini gue mau elaborasi. Pas kalian menulis ataupun mengetik informasi tersebut, jangan plek-plek apa yang dia ngomongin, tapi coba parafrase sesuai dengan apa yang kalian dapatkan. Banyak orang kagak bisa tahu kenapa ini penting atau kagak, karena dia aja sendiri kagak bisa parafrase informasi tersebut, menulis ulang dengan kata-katanya dia sendiri. Menurut gue itu ada salah satu indikator bahwa kalian itu kagak ngerti informasi tersebut kalau misalnya kalian tuh kagak bisa parafrase. Jadi kalian tuh udah punya kebiasaan mencatat ini, menurut gue kalian tuh udah on the right track. Tapi gue tahu pasti kalian pengen di sini lebih detail lagi, bro. Gue juga tahu bro, menulis gitu kan ya. Tapi gue pengennya yang lebih advance. Gimana caranya bro? Buat kalian yang pengen lebih advance lagi, si Tiago Forte ada metodologi di bukunya Building a Second Brain, namanya itu Code. Apa itu C pertama? C itu adalah capture, yang tadi gue ngomongin ya. Apapun informasi-informasi kalian yang kalian dapatkan dari screenshot lah, WA lah, voice memo, artikel, apapun yang kalian berasa kayak ke-trigger ke hari yang kalian kayak kayak ini relevan deh sama gue deh. Itu capture aja semua ya. Masukin ke satu rumah digital yang kalian inginkan, ataupun bahkan se-ekstrim kalian itu tulis ke buku notebook yang kalian itu udah beli. O-nya adalah organize. Ini pentingnya kalian itu udah mulai fasih dengan AI. Tapi kalau misalkan kalian nggak mau fasih dengan AI, it's okay. Kalian coba kategorikan semua capture-capturean kalian tadi ke folder-folder yang konteksnya tuh sama. Contoh di sini kalau misalkan kalian itu punya project side hustle untuk jadi YouTuber, masukin semuanya ke project YouTubernya kalian. Contoh di sini kalian mau bikin buku ataupun buku digital kayak ebook, kalian masukin semua apapun yang berhubungan dengan ebook tersebut ke folder tersebut. Fungsinya apa? Untuk kalian tuh udah tahu kalau misalkan kalian itu udah punya waktu untuk masuk ke project tersebut, informasinya itu udah clean, udah relevan dengan project tersebut juga. Jadi kalian untuk melakukan suatu aksi jauh lebih gampang dibandingkan kalian tuh harus cari-cari lagi. Kan terlalu kotor kalau enggak kan ya, terlalu berantakan. Begitu kalian udah organize, nextnya adalah distill. Distill itu basically adalah kalian harus saring. Yang di bukunya Tiago Forte dia ada
jargon tersendiri namanya ada progressive summarization. Basically kalian itu bener-bener ngecoba nge-highlight mana yang paling relevan ke harinya kalian untuk bikin project tersebut itu bisa lebih maju lagi progresnya. Kalau gue punya pengalaman pribadi, progressive summarization ini bukan cuma dalam konteks kita itu highlighting mana yang penting buat kita. Tapi kalau buat gue punya pengalaman, lebih cocok kalian tuh bahkan eliminasi hal-hal yang kagak usah ada lagi. Karena menurut gue, informasi yang didistill itu bukan yang kalian bisa cuma pinpoint mana yang penting buat kita, tapi mana yang menurut konteksnya kalian pribadi sendiri. Kayaknya informasi ini udah gak relevan deh. Karena kalau misalkan ada informasi tersebut, malah bikin kita information overload. Jadi menurut gue, progress distill ini yang paling susah di antara semuanya. Karena lu harus eliminasi hal yang gak penting. Dan terakhir, lu harus melakukan namanya express. Maksudnya express apa adalah semua project-project ini gimana caranya lu menjadikan suatu output. Baik lagi kan, lu udah melakukan input, lu udah melakukan processing, outputnya gimana? Karena kalau misalnya kagak ada output, seperti yang kita sudah belajar dari The Con of Learning, lu kagak bakal bisa bikin informasi yang lu terima jadi efektif. Untuk lu bisa jadi efektif dan produktif, mengeluarkan suatu output, lu harus bisa express. Lo harus bisa melakukan suatu ekspresi. Contoh apa? Contoh gue menerima informasi terhadap gimana pentingnya building a second brain. Gue mengekspresikannya dengan melakukan suatu output video seperti ini. Gue kasih tahu ke kalian itu nggak cuma gue pengen kasih tahu ke kalian, tapi gue pengen tahu apakah gue memahami konsep terhadap second brain ini atau gue sebenarnya cuma mengetahui. Nah ini pun gue argue bisa ke semua lini industri, pasti ada outputnya bukan hasil. Contohnya di sini kalian itu pengen ambil inisiatif, kalian itu naik promosi, kalian itu dapetin promosi di jabatannya kalian. Kalian tahu bahwa untuk gue dapetin promosi ini gue harus melakukan ABCDFG. ABCDFG ini gue pengen coba tuangkan ke suatu deck dan habis itu gue pengen presentasi ke atasannya gue atau ke koleganya gue. Itu kan juga suatu bentuk ekspresi. Nah saat kalian itu bisa melakukan ekspresi tersebut, kalian itu berarti sudah memahami, kalian punya konteks setidaknya. Berhasil mendapatkannya atau tidak itu beda tuh guys. Tapi poinnya adalah kalian itu sudah bisa mengekspresikan tersebut. Jadi kalian pastiin dari semua kalian punya aktivitas terhadap COD ini, dari capture, organize, distill, pastiin ada E-nya, yaitu express. Karena ini adalah kalian punya output. Buat hari kalian tuh bisa lebih produktif lagi. Dan sekarang pertanyaannya adalah kalian tuh mau ke jalur yang mana? Apakah jalur yang digital atau jalur yang konvensional? Dimana kalian itu pakai Notion lah, pakai Google Docs, pakai Apple Notes, pakai ChatGPT, pakai AI apapun itu. Atau kalian itu ngomong apa adanya, Gus gue pengen pakai notebook biasa aja. Apakah ini bisa? Yes, bisa aja. Ini adalah kalian punya preference, kalian punya keinginan lebih pengen cenderung yang digital atau konvensional. Kagak ada yang benar, kagak ada yang salah. Yang kalian harus pikirin adalah kalau misalkan kalian itu konvensional, kalian itu harus lebih kritis lagi. Bahan pertimbangannya seperti ini. Kalau misalkan kalian digital sekarang dengan adanya AI, kalian bisa semua dump ke ChatGPT, brand dumping di sana semua, jelasnya jauh lebih cepat mendapatkan feedbacknya dari ChatGPT ataupun AI yang kalian pakai. Sedangkan kalau misalnya konvensional, kalian itu benar-benar harus refleksi, di mana itu juga ada sisi bagusnya, kalian itu bisa berpikir secara kritis. Jadi tergantung kalian punya preference, kalian itu lebih condong yang kemana, kagak ada benar, kagak ada salah. Apakah kalian pengen tahu lebih detail lagi gimana caranya gue nge-breakdownin gue punya folder-folder di second brain AI-nya gue sangat merekomendasikan yang namanya itu projects. Jadi contoh aja, kalian tuh begitu klik new project di sini, kalian tuh udah ada nama project name-nya. Kalian bisa taruh buat investing kah, buat writing kah, segala macam gitu loh. Contoh di sini kita seru-seruan ngomongin YouTube test gitu kan ya. Create a project. Nah, begitu kalian masuk ke YouTube test di sini di folder ini, serunya pertama kalian tuh bisa taruh add files. Add files apa aja yang menurut kalian tuh relevan terhadap project file tersebut. Contoh di sini kalau misalnya ngomongin konteksnya YouTube, kita bisa ngomongin adalah mungkin thumbnail generator. Kita bisa kasih contoh beberapa file yang menurut kita bagus untuk sebagai referensi thumbnail. Oke, kita pencet X, habis itu di sebelah kanan ada yang add instruction ini. Kalian bisa kasih dia more data juga, kayak terhadap folder ini tuh gimana sih? Kayak si ChatGPT bakal ngebantu seperti apa. Contoh, bikin thumbnail yang bagus. Save. Terus kita langsung aja iseng-isengan bikinin thumbnail ala Agus Leo Halim berdasarkan referensi tentang title AI ChatGPT updated. Oke, kita tes. Oke, dia langsung tanyain breakdownnya apa. Oke, dia udah kasih rekomendasi juga. Gue bilang bahwa oke, gaya default.
Kita lihat hasilnya seperti apa ya guys ya. Dan ini hasilnya sebagai background yang tadi kasih default seperti apa. Pretty okay, tapi balik lagi ke poin besar terhadap demonstrasi ini adalah kalian tuh harus bisa bikin kalian punya project itu bener-bener udah di breakdown sebelah kirinya gue nih. Kan ada beberapa yang gue kerjain kan, jadi banyak banget yang gue kerjain. Gue ini semua pengen dirincikan ke project-project tersebut. Fungsinya apa? Sekali lagi, fungsinya untuk bener-bener udah langsung ke breakdown kayak apa aja sih yang gue bener-bener harus kerjain. Fungsinya apa? Fungsinya apa? Jadinya gue udah tahu nih, contoh gue ada folder namanya finance, gue bisa ngomongin apapun yang berhubungan dengan finance-nya gue, secara portfolio gue kira-kira gimana sih memastikan untuk gue punya stok itu, gue punya portfolio itu lebih bagus lagi. Itu semua bisa lewat ChatGPT Project ini. Atau kalian pengen gue lebih detail lagi ngomongin apa aja sih yang harus kita track di kita punya buku-buku konvensional. Semua ini pun juga ada versi digitalnya, tracker ini semua kalian bisa cek link di deskripsi aja. Next video siapa yang menurut kalian menarik untuk gue bawakan? Tinggal komen aja di bawah. Jangan lupa like, comment, subscribe, nyalain notifnya, share teman kalian, and I'll see you next video. Salam kreatif.